Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang tentunya telah berdiskusi dan pada tutorial sebelumnya saya juga sudah memandu sahabat guru hebat khususnya di dalam memberikan update cara mudah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) sebelum pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk memandu sahabat guru hebat semuanya, khususnya difokuskan pada melakukan penelitian tindakan kelas selama pandemi COVID-19. Tentu ini adalah panduan bagi sahabat guru hebat semua, kepala sekolah, dan pengawas pembina yang tentunya senantiasa untuk memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru dan kepala sekolah di binaan masing-masing. Saya mulai dengan bahwa PTK menghadirkan inovasi pembelajaran. Tentu antara keberhasilan guru membuat PTK dengan inovasi yang dihadirkan akan berdampak pada pemenuhan angka kredit 4,00. Tentu ada beberapa persyaratan. Nah, saya mulai yang pertama itu adalah PTK berbeda dengan penelitian formal. Yang penelitian formal cenderung bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat umum. Sedangkan PTK tidak memerlukan uji statistik dan tidak juga dipaksakan harus memuat hipotesis. Nah, di berikutnya yang kedua, PTK lebih fokus untuk memperbaiki kinerja guru dengan menerapkan teori baru, sifatnya adalah kontekstual dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi, namun dapat diterapkan oleh guru lain dengan latar belakang sama dengan peneliti. Nah, di selanjutnya, guru sebagai peneliti dalam PTK itu melakukan perbaikan, peningkatan, dan perubahan proses pembelajaran yang lebih baik secara berkesinambungan demi mewujudkan guru profesional. Nah, di berikutnya dari Kunanti 2008, saya kutip bahwa guru itu dituntut terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional dalam menangani proses pembelajaran dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan. Merefleksi identik dengan melakukan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi dilanjutkan dengan berkesimpulan. Tentu mencobakan alternatif tindakan dan dievaluasi efektivitasnya. Ini adalah inovasi pembelajaran yang telah dihadirkan oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, di keberhasilan guru membuat PTK, tentu PTK ini adalah terkait dengan 3 aspek penting yang dapat dikembangkan. Yang pertama adalah terkait tadi dengan inovasi pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah yang kita kenal dengan KTSP dan juga di tingkat kelas. Ini tentu kaitannya dengan RPP yang sahabat guru hebat buat. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan profesionalisme guru. Ini 3 aspek yang menjadi penting untuk dihadirkan sebagai inovasi pembelajaran. Tentu menuntut guru mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan cara mengajar sehingga mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelasnya. Nah, inovasi ini akan sangat efektif karena muncul dari realitas permasalahan yang dihadapi guru mengajar di kelas. Maka inilah model yang diinginkan dalam bentuk inovasi yang dihadirkan di kelasnya masing-masing. Menemukan model pembelajaran dan metode baru itu sangat efektif tentunya untuk meningkatkan pemahaman siswa sekaligus memperoleh angka kredit publikasi ilmiah setelah laporan PTK itu dibuat secara lengkap. Nah, di berikutnya saya akan pandu bagaimana sintak pembelajaran ini yang menjadi penting untuk dihadirkan sebagai inovasi pembelajaran
oleh sahabat guru hebat semua. Saya mulai dengan model saintifik 5 tahapan yang tentunya tahap pertama itu adalah penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Tahap 2 adalah mengorganisasikan siswa untuk siap belajar. Tahap 3 itu adalah penyajian informasi. Tahap 4 membimbing kegiatan belajar kelompok. Dan yang terakhir itu adalah kuis untuk pemberian evaluasi. Nah, di model yang kedua yaitu discovery learning itu adalah mulai dari pemberian stimulus, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir keenam itu adalah menarik kesimpulan. Sedangkan di model inquiry learning itu dimulai dari orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, serta pengorganisasian dan formulasi eksplanasi sampai kepada analisis proses inquiry-nya. Nah, di berikutnya adalah model pembelajaran problem based learning yang nanti akan saya contohkan di judul PTK yang akan kita kembangkan. Fase pertama itu adalah mulai dari orientasi peserta didik kepada masalah. Fase kedua itu mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Serta yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase yang kelima itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di model yang terakhir yang tentunya akan sangat diharapkan di beberapa sekolah ini harus melaksanakan project based learning di dalam pembelajaran. Tentu sintak yang pertamanya itu adalah diawali dengan penentuan proyeknya apa, lalu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, dan penyusunan laporan serta presentasi publikasi hasil proyek. Dari 5 sintak yang saya berikan ini, maka akan memberikan keleluasaan bagi sahabat guru hebat untuk membuat dan memadukan model pembelajaran dengan metode yang akan digunakan sebagai inovasi di dalam perumusan judul PTK. Nah, saya pandu untuk discovery learning itu secara detail. Itu konsepnya adalah bagaimana di pernyataan sintak yang pertama, mulai dari problem statement-nya, pernyataan atau identifikasi masalahnya, maka fokusnya adalah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya itu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk jawaban sementara atas pernyataan dari masalah yang sudah dirumuskan. Itu discovery learning model atau sintak yang pertama. Nah, di berikutnya adalah di sintak yang kedua. Langkah yang kedua itu dimulai dengan stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Maka pada tahap ini siswa dihadapkan pada suatu yang menimbulkan permasalahan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi secara umum dulu dari guru, agar timbul keinginan untuk menyelesaikan sendiri oleh siswa, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah, tentu di tahap yang ketiga, langkah ketiga itu adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya kebingungan tadi yang telah dibuktikan, maka dapat dirumuskan dengan dugaan sementara tadi yang sudah disiapkan, sehingga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, maupun melakukan uji coba sendiri. Ini adalah penting di dalam tahapan pengumpulan data model discovery learning. Nah, berikutnya di pengolahan data, tentu informasi yang telah diperoleh siswa, baik melalui wawancara dan observasi pada tahapan pengumpulan data, maka data yang diperoleh itu semua diinterpretasi, diolah, diacak, dan juga diklasifikasi untuk ditabulasi, bahkan dihitung untuk memperkuat kebenaran rumusan masalah yang sudah diajukan. Nah, di tahap pembuktian tentu bagaimana siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya rumusan yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Dan yang terakhir di generalisasi itu adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua
kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, tentu sintak ini akan membantu sahabat guru hebat untuk ketika nanti menggabungkan model discovery learning dengan metode yang sesuai, maka langkah-langkah yang sudah diberikan ini dapat digunakan secara langsung, dimasukkan ke dalam RPP yang memang sudah disiapkan. Nah, di berikutnya itu adalah tentu di tahapan berikutnya saya akan memberikan contoh judul pandemi COVID-19 untuk PTK yang bisa digunakan menjadikan acuan. Salah satunya adalah peningkatan hasil belajar bentuk molekul siswa kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Palangkaraya menggunakan model problem based learning melalui video call dan LMS. Nah, tentu dari judul ini tentu bagaimana menggunakan RPP yang sudah disiapkan, langkah-langkahnya, dan tentu interaksi pembelajaran untuk mengecek bagaimana interaksi siswa menggunakan video call melalui Zoom meetingnya. Tentu aktivitas siswa selama pembelajaran ini penting untuk dikenali dulu oleh guru sehingga dapat memberikan bimbingan secara optimal selama proses pembelajaran. Nah, siswa juga diingatkan selama beberapa karena durasinya nanti akan dibagi dengan video call dan juga nanti akan di LMS-nya menggunakan Google Classroom-nya, sehingga di saat pembelajaran dengan interaksi video call diharapkan siswa mengaktifkan kameranya sehingga aktivitas yang dilakukan benar-benar bisa dipantau. Nah, di berikutnya tentu bagaimana pemahaman siswa secara berkelompok maupun mandiri itu telah dipandu di link kode kelas GCR yang sudah disiapkan, sehingga siswa bisa mengunduh soal-soal dan juga latihan yang diberikan, sekaligus akan menguji kemampuan di
tes tertulis, maka jenjang SD ini akan sulit diukur karena tentunya adalah siswa SD ini masih cenderung dibantu oleh orang tua. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, untuk bisa melakukan PTK, maka instrumen yang dibuat itu adalah bagaimana hasil video, mungkin dibantu oleh orang tua, tetapi anak-anak akan melakukan aktivitas apa yang diminta oleh sahabat guru hebat. Nah, tentu PTK dengan judul peningkatan kemampuan siswa memahami KD pengetahuan itu sudah dapat dilakukan pada jenjang SMP dan SMA, tentu dengan menggunakan butir soal jawaban singkat atau tes lisan dengan rubrik jawaban yang telah ditentukan, sehingga skor maksimum berdasarkan rubrik jawaban yang telah disiapkan itu akan lebih terarah. Nah, di berikutnya tentu di kesimpulannya adalah bagaimana PTK yang telah dilakukan ya oleh sahabat guru hebat semuanya ini menghadirkan inovasi pembelajaran di kelas sehingga meningkatkan kemampuan siswa yang tuntas memahami KD yang sedang diajarkan. Tentu yang kedua ini yang juga cukup penting adalah untuk memperoleh angka kredit 4,00, maka guru harus menyusun laporan PTK selengkap-lengkapnya, mulai dari bagian awal, lembar pengesahan, abstrak, dan juga kelengkapan daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya, sampai ke bagian isi, itu sudah masuk lengkap, mulai dari bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan, serta di bab 5 itu adalah simpulan, dan tentu akan mengacu kepada lampiran, yaitu memuat RPP inovatif, tadi salah satunya sudah dicontohkan, butir soal sesuai dengan dan rubrik penilaian, serta foto-foto sesuai siklus, daftar hadir siswa, tabel keaktifan siswa, skor perolehan siswa yang tuntas, termasuk juga contoh pekerjaan siswa yang sudah dinilai, ini yang sering tertinggal, dan keterangan seminar, presentasi di forum ilmiah, dan bukti telah diterbitkan pada jurnal ilmiah. Nah, tentu semua tahapan ini harus dilengkapi dengan dua aspek tadi, menghadirkan inovasi di kelas dan harus didukung dengan laporan lengkap yang dibuat oleh sahabat guru hebat untuk memenuhi angka kredit 4,00. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.